adalah Allah. Wujud Tuhan itu adalah Muhammad. Rupa Tuhan itu adalah Adam. Rahasia Tuhan itu adalah insan. Dan Bapak Ibu, semua ini itu lengkap ada pada diri kita. Semuanya ada pada diri kita. Maka itu tempat zahirnya Tuhan, tempat benyatanya Tuhan yang paling sempurna itu adalah di diri insan. Kita ini orangnya Bapak Ibu. Maka itu lah man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya maka itu mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena dirinya itu adalah tempat benyata Tuhan yang paling sempurna. Karena pada diri insan itu ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah, dan juga dilengkapi dengan satu sifat, disempurnakan menjadi satu, dimasukkan dalam satu sifat namanya wahdaniyah. Maka lengkaplah 15 sifat. 15 sifat itu disebut dengan sifat insan. Lalu sifat itu bergantung dengan zat. Zat itu 5 tersebut, yaitu wujud, kidam, baka, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. 5 itu disebut dengan yaitu sifat kamil. Maka itu orang yang menyadari, meyakini, disebutlah dia dengan insan kamil. Yang ini Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu, Tuhan itu yang seperti saya sebutkan kemarin, pisang, saya bilang pisang itu asma, nama. Mana orangnya? Itu yang hijau tuh. Nopiar itu asma, nama. Lalu mana orangnya? Ini orangnya. Saya bilang kitab itu juga asma, kitab, ini orangnya. Ketika disebutkan Allah, maka Allah itu juga asma, maka kita juga wajib sampai kepada orang yang punya nama tersebut. Maka mudah-mudahan dengan semakin kita mengaji, terbukalah kita hijab siapa sebenarnya yang punya nama Allah tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Dia, untuk mengenal dirinya. Karena orang makrifat itu sungguh beruntung sekali Bapak Ibu. Contoh begini sedikit Bapak Ibu ya. Karena dulu pernah ditanyakan oleh Bang Aceng yang tentang kalau begitu tak ada dosa lagi orang makrifat tersebut. Betul Bapak Ibu. Contohnya begini. Lempar 100 tinta hitam yang pekat ke tengah lautan. Tinta hitam yang pekat itu pada akhirnya akan bersih suci. Kenapa? Karena begitu luasnya air lautan tersebut. Bawa dosa yang banyak tersebut, asalkan jangan syirik kepada Allah, ketika berjumpa dengan yang maha suci, maka pasti kita juga akan akhirnya jadi suci. Maka orang makrifat itu apa tak berdosa? Berdosa juga. Tidak mungkin dia tidak berdosa, karena yang maksum itu Rasulullah. Tapi orang makrifat itu kalau buat dosa, ketika dia bertobat kepada Allah, langsung Allah ampuni. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan yang maha suci. Sementara orang makrifat itu setiap hari berjumpa dengan Allah, berarti setiap hari Allah sucikan dirinya. Maka itulah beruntung orang yang duduk di kedudukan makrifat tersebut Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua ini didudukkan oleh Allah, karena tidak akan bisa kita duduk di makam makrifat itu kalau tidak Allah itu yang mendudukkan kita pada makam makrifat tersebut. Cuman ada ikhtiar. Kalau hanya duduk di rumah, ada pengajian tak mau datang misalnya, tak mau mendengar dan tidak peduli, maka sebenarnya diri kita sendiri yang menutup untuk dapat duduk di makrifat tersebut. Maka itu salah satu ikhtiar kita itu adalah mengkaji tentang makrifat tersebut, membaca buku tentang makrifat tersebut.
Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ma'rifat tersebut sehingga kita berada di atas ma'rifat, bukan lagi duduk di ilmu ma'rifat tersebut. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan Bapak Ibu dinikmati makanan yang sudah disediakan oleh orang rumah. Kayaknya ada soto nih kayaknya. Soto. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis baterainya. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi rangkaian acara kita pada malam ini dimulai dari pembacaan lagu dan diakhiri dengan wejangan sedikit tausiah dari yang Ustaz kita. Semoga diberikan kebaikan oleh beliau, dapat pelajaran dari kita, dan terutama bersering-seringlah kita membaca kitab yang telah kita dapatkan masing-masing. Demikian saja, dan berhubung karena tuan rumah telah menyediakan makanan seperti makanan, dan ini makanannya secara makanan jahil. Ini silakan dinikmati dan disantap. Demikian saja.